fokus aja sih sebenarnya, fokus aja. Kalau gambar tuh jangan dijadikan beban gitu loh. Kalau menurut aku tuh terus mencari ini, kita apa sih jalannya kemana, jangan pernah berhenti menggambar. Nggak tahu ya, gue kayak menyeimbangkan keduanya itu. Oh gitu Iya kan, ya. karena gue kan vokalis kan, nggak mungkin dong gue di panggung gue harus diam, gue nggak mungkin. Jadi sebenarnya itu pertanyaan yang sulit, Kenapa sulit? Kenapa? lebih-lebihin pertanyaan Kenapa? sulit gitu. Gue pingin orang mengenal gue itu sebagai Oke guys, balik lagi di acara Golden Talk. Yeay. Ya, hari ini kita bareng Kak Sarah. Halo Kak Sarah. hai. Nah, kalian ini pasti penasaran nih, siapa ini Kak Sarah? Aku mau nanya dulu, gimana kabarnya Kak Sarah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini sekarang kesibukannya lagi ngapain Kak? Kesibukan saat ini full time gambar, terus ngurusin band aja sih. Ngurusin band. Iya. Kalau boleh tahu apa nih nama bandnya? Aku sebenarnya udah tahu sih. Bisa cek di Spotify Forever June. Forever June. Iya. Ya, aku juga tadi udah dengerin sih lagunya, kayak Your apa sih yang terakhir kemarin tuh, bagus banget. Iya. Dia kayak model vintage gitu nggak sih Kak? Iya. Apa enggak? Bener ya? Iya. Iya bener. Coba keren banget. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak sebagai vokalisnya Kak di band. Kakak buat lagu sendiri? Kalau lagu kemarin baru rilis judulnya Baby You're Not Fun Anymore, itu yang nulis aku sendiri. Tapi yang aransemen secara keseluruhan itu ada tim, alias ada teman-teman aku di Forever June. Jadi kita sama-sama lah bikinnya kayak gitu. Keren banget. Itu lagunya bisa di-spill itu menceritakan tentang apa gitu? Kalau lagu itu sebenarnya pengalaman pribadi. Kalau yang Pengalaman single pribadi ini Oh. Baby You're Not Fun Anymore itu pengalaman pribadi aku sendiri. Jadi kayak lancar gitu kan nulisnya, karena emang pengalaman pribadi yang aku rasain sendiri. Jadi kayak dapet gitu feelnya. Jadi aku nulis cepet itu aku bikin lirik itu nggak nyampe 10 menit. Nggak nyampe 10 menit karena waktu itu emang dapet feelnya. Uh-huh. Terus yang aku rasain juga banyak kesedihannya juga. Wow. Makanya nangis sih berkaca-kaca tuh kan pas bikin lagunya tuh. Dapat jadi akhirnya Baby You're Not Fun Anymore. Sebenarnya judulnya bukan itu tadinya. Apa dong? Belum ada sih sebenarnya. Terus dicek, di cross check sama tim, akhirnya dapat Baby You're Not Fun Anymore, di aransemen segala macam, jadi deh. Gila, keren. Tadi aku baru dengerin sih kayak, ya ampun lagunya enak banget. Dia kayak mellow-mellow gitu kan ya. Iya kayak melo-melo tapi kayak santai gitu Iya. lah, enak bener lagunya. Betul. Buat kalian jangan lupa nih dengerin di Spotify. Spotify. Nah, untuk kakak ini bergabung di Forever June ini dari Bulan Juni 2021. Juni 2021 ya. Berarti 1 tahun ya udah ya? Iya udah 1 tahun. Udah. Wow, lama juga ya. Kenapa nih kakak kok bisa terjun ke Forever June? Apa sebelumnya baru first time-nya gabung di band di Forever June, atau sebelumnya udah pernah? Sebenarnya awalnya itu aku diajak sama teman aku. Ini teman aku nih aku udah kenal dari SMA, teman ngeband juga, satu circle di permusik-musikan gitu. Tapi sebelumnya aku tuh lagi skripsian dulu tuh, jadi belum ada aktivitas apa-apa, mau band atau gambar itu aku stop semua karena fokusnya di skripsi. Setelah skripsian udah agak enteng, udah agak tenang tuh kan, temen aku nih nawarin gitu kan, dia mau bikin band lagi, butuh vokalis, lu mau nggak join gitu kan di band ini. Terus ya langsung gue respon kayak, ya gue mau yang konsepnya beda, materinya juga beda, dan gue juga bisa ambil andil di situ. Pokoknya sama-sama kita kerja bareng di situ gitu kan. Oke, kata dia. Ya udah, akhirnya gue join di situ. Oh gitu. Jadi dari temennya ya. Sebelumnya pernah nggak kayak join ke band lain, atau emang pertamanya udah di Forever June? Sebelumnya sih kayak featuring gitu aja, karena emang sebelumnya juga punya band tapi bubar karena personilnya banyak yang pindah keluar kota karena kerja kayak gitu kan. Terus itu ada kesibukan lain, prioritasnya lebih ke
kerjaan kayak Iya gitu, sih. kebanyakan kayak gitu kan. Jadi band yang sebelumnya diudahkan, dibubar, terus aku juga vakum gara-gara skripsian. Setelah selesai skripsian mulai lagi Boleh lagi nih kayak pakai gitu. perjuangan Iya. ya. Nah terus tadi aku juga udah lihat di YouTube-nya itu kayak udah beberapa ada album Ya, juga album. udah album itu berapa sih Kak? Itu albumnya isinya ada 8 lagu. 8 lagu. Nah itu 8 lagu itu ada nggak sih kakak yang paling ini lagu gue banget gitu loh? Ada dong. Apa? Aku nulis di album tuh ada 3 yang aku tulis. 3 lagu kan? 3 lagu. Jadi 3 lagu itu aku, sisanya itu temanku gitarisku ini yang bikin. Oh yang teman SMA tadi. Jadi kayak bagi 2 gitu kan kita bikin liriknya. Jadi 3 lagu ini sebenarnya semuanya adalah pengalaman pribadi aku sendiri. Wow. Orang mah beda-beda ya, ada kalau mencurahkan isi hati ada di lagu, ada yang di quotes gitu. Jadi lancar gitu kan kita pas nulis itu karena pengalaman kita sendiri. Jadi paling itu ini gue banget gitu macem-macem sih teman cerita itu. Ada yang kita patah hati, ada yang kita emang nge-crush seseorang, ada yang kita benci sampai benci banget gitulah pokoknya. Toxic relationship juga ada di situ. Yang paling ngena menurut aku sendiri itu yang judulnya TV show. Karena itu judul ceritanya itu kayak toxic relationship yang aku rasain 2016. banyak banget ya pengalaman cinta yang 2018 lah. oh gitu, apalagi yang enak tuh yang TV show Yang gitu TV ya. show itu bisa didengar di Spotify. Nah buat kakak nih dari tadi kan kayak inspirasinya menulis lagu itu dari kisah sendiri, ada nggak sih kayak ngelihat dari inspirasi orang atau kisah orang kayak gitu, pernah nggak buat? Kalau di album ini nggak ada. Kalau yang aku buat ya ini semuanya kisah aku semua. Kalau yang temanku ini namanya Bima, yang gitaris aku ini, dia ada tuh menulis dari kisah orang kayak gitu. Kalau aku nggak ada. 3 lagu itu pure kisah aku semua. Belum pernah sih, belum pernah. Nah buat kan kalau buat anak awam yang nggak ngerti dunia musik, dunia band, proses pembuatan lagu itu kayak mana sih kak? Itu dari apa dulu, atau musik dulu, atau liriknya dulu gitu kan? Kan kita kan yang nggak tahu, yang bukan anak band kadang kayak bingung ini buatnya kayak mana ya gitu. Gimana pak? Kok bisa sih jadinya kayak kok gini bisa ya, gitu kan. kayak dari kata-kata kok bisa jadi lagu kayak gitu. Itu gimana caranya prosesnya? Pertama itu banyakin referensi dulu. Kita tuh dengernya lagu apa, band siapa kayak gitu kan, musik-musik jenis apa yang kita dengar kayak gitu. Nanti kita bisa tahu tuh, bisa ke arah sendiri apa yang kita mau gitu kan. Taste gitu tuh bakal terbentuk sendiri dari referensi-referensi yang kita dengar. Udah gitu ya udah kita cari tuh chordnya. Misalnya kan kalau bikin lagu pakai gitar, bikin kakak bisa gitar main gitar? kayak gitar, cari chord simple aja kalau aku, terus cari nadanya dulu, baru aku tumpahin liriknya kayak gitu. Berarti Nada dulu baru ya? lirik. Kalau aku ya, kan orang beda-beda sih. Ada yang cepet tuh nulis lirik dulu, dia kayak nulis puisi gitu, kayak nulis puisi banyak gitu, baru dia cari nadanya kayak gitu. Kalau aku nada dulu, nana baru nyamain ke si liriknya itu. Kalau aku seperti itu. Iya. Terus nih buat pengalaman kakak ada nggak sih lagu yang ini benar-benar maksudnya sekarang ini lagi kakak buat, lagi berproses sekarang? Kalau untuk sekarang belum ada, masih promosi si album Forever June ini masih terus digencar-gencarin, dipromosiin. Jadi untuk surprise selanjutnya ya masih proses, tapi ya belum untuk di waktu yang dekat ini gitu. Ditunggu berarti ya untuk lagu barunya. Nah untuk kedepannya nih kak, buat Forever June nih mau bagaimana? Maksudnya kayak ada acara kedepannya atau gimana, atau progresnya kemana kayak gitu, ada nggak? Untuk progres ke depan tetap manggung, karena kan udah vakum tuh manggungnya gara-gara pandemi. Dari awal terbentuknya Forever June juga
bener-bener kosong, belum ada panggung, jadi emang kita tuh produksi terus tuh selama setahun, produksi terus, baru kesampaian bikin mini konser itu kemarin itu. Kita mini konser di Taman Budaya, dan itu alhamdulillah nggak ada hambatan sekalipun, dari protokol kesehatan juga nggak ada, jadi udah bisa bikin konser, udah alhamdulillah lancar semuanya. Terus kedepannya yang kita mau ya manggung lagi kayak biasa, bisa nguasain pensi lagi kayak gitu kan, bisa nguasain panggung-panggung gede gitu. Karena yang udah kita aman gitu kan, ini Forever June udah punya album nih, ada yang kita jual gitu kan, udah ada yang bisa kita tunjukin, fisiknya juga udah ada. Jadi orang mau nanya, lu ada fisik nggak, ada rilisan nggak, ada, tenang aja udah ada gitu kan. Lu mau dengerin di platform musik juga kita udah ada semua kayak gitu. Nah, kan kemarin tuh udah pandemi kan, habis pandemi kan kayak udah jarang manggung, terus sekarang balik lagi manggung, itu gimana sih? Rasanya pertama ya senang banget, terus itu ya sempet ada demam panggung sih ya karena ada sedikit kaku-kaku gitu kan, cuman itu ya nggak lama, pemanasan lagi, terus tuh mulai manggung lagi, ya udah luwes lagi gitu. Kakak ini suka di dunia musik kayak gini itu dari kapan sih? Dari sebenarnya main musik itu dari SMP. Dari SMP. Kalau tes vokalnya juga Kalau vokal itu baru SMA sih aku. SMA ya? Kalau vokal aku. Itu kayak maksudnya kayak sendiri atau kayak ada lesnya gitu? Aku pernah les kalau SMA, pernah les vokal. Jadi lumayan dapat ilmunya dari sana sih. Selain ngeband juga, Kak Sarah ini dia suka ngelukis ya? Iya. Lukis apa Gambar. gambar sama aja kan ya? Iya, Ya itu. Dia watercolor gitu ya? watercolor. Kak Sarah ini dari kapan suka menggambar gitu? Kalau gambar itu dari kecil, dari TK aku tuh gambar-gambar dari pensil dulu, terus ke pensil warna, krayon kalau zaman kecil tuh kan. Tapi kalau yang watercolor itu aku baru sentuh tahun 2020. Iya Kak, aku kan taunya cuma ngegambar ya, buku gambar gitu ya, pakai krayon dan nah kalau watercolor tuh gimana? Kalau watercolor kan itu kan medianya cat air tuh kan, pakai air. Oh yang melukis itu. Ngewarnainnya pakai cat tapi pakai air dia. Dan lebih, menurut aku lebih tricky sih, lebih riweh ya. Lebih riweh ngadepinnya karena challenging banget watercolor itu. Banyak orang yang pingin nyobain tapi mereka tuh udah frustasi duluan karena si airnya itu Akhirnya kayak mana? dia melebar kemana-mana kalau nggak bisa ditanganin. Makanya orang yang nyoba ya cepet paleng, ya udah nggak mau, males gua gitu kan. Itu ada lesnya apa? Emang bener-bener bisa? Itu aku belajar sama ilustrator di Bandar Lampung juga. Terus aku sisanya lihat-lihat di YouTube. Tadi keren sih, buka aja Instagram Kak Sarah. Iya. Yes. Inspirasi Kak Sarah ini kalau ngegambar biasanya kan orang kayak lihat orang dulu ada apa kalau Kak Sarah tuh kayak dari imajinasi gitu udah bisa apa kayak mana? Aku dari imajinasi sama ya kadang referensi juga, nyari-nyari di Pinterest gitu-gitu kan, terus nyari-nyari di Instagram kayak gitu. Nah Kak Sarah ini ikut komunitas apa aja sih sebenarnya? Kalau dulu zaman SMA ya aku ikut komunitas pernah, namanya itu Kerupuk namanya itu. Iya, Kerupuk. Jadi dia tuh kayak komunitas gambar gitu. Komunitas gambar. Terus itu isinya tuh kayak kita kayak jamming bareng, jamming gambar, terus kayak pertemuan gambar objek apa. Terus medianya juga bebas, mau pensilan, mau watercoloran. Tapi waktu itu aku belum bisa tuh watercolor, zaman SMA masih jauh banget tuh kan. Jadi masih pakai apa ya waktu itu ya, pensilan. Oh, nah untuk sosok inspirasi Kakak dari musik sama gambar itu ada nggak sih? Ada dong. Kalau dari musik yang dari Indo ya, itu ada vokalisnya White Shoes and the Couple Company, namanya Kak Sari. Itu dia vokalis WSATCC sama dia ilustrator juga.
jadi kayak gabung gitulah ya, talentnya itu yang paling aku suka ya kan. Terus kalau misalnya itu dari musik ya, kalau dari gambar itu ada Kak Naila Ali untuk watercolor, teman-teman bisa cek di Instagram juga. Terus ada Kak MT di MT di Instagram juga bisa cek teman-teman, itu mereka main watercoloran juga, cakep. Berarti kakak kalau ngegambar langsung ke watercolor ya. Nah untuk sketsa pensil menurut kakak lebih mudah apa kayak mana kak? Kalau pensil sebenarnya ya susah-susah gampang karena kan harus presisi gitu kan. Kalau misalnya kita mau warnain pakai watercolor, kalau aku ini ya, kalau aku misalnya kita sketsa nih ya, sketsa pakai pensil dulu baru kita kasih si watercolornya itu. Kalau aku pastiin dulu si sketsa ini presisi, rapi, sama gitu kan, nggak mencong sana mencong sini, baru kita kasih watercolor. Soalnya biar apa ya, kalau aku kan ininya apa namanya, alurnya ke realis sih, gambarnya itu ke realis. Jadi aku mastiin benar untuk sketsa awal tuh harus rapi, harus benar, harus presisi gitu kan, biar nanti kalau misalnya udah dikasih si watercolornya ini, dia objek tuh bakal bagus gitu loh, realis banget kalau aku ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk orang lain ya gambar abstrak aja udah, entah itu gambar apa, terus itu dia kasih watercolor udah tuh jadi kayak art block gitu misalnya ya. Tapi itu juga bagus sebenarnya, tergantung apa ya, tergantung masing-masing individunya juga sih. Oh gitu. Nah untuk pemula nih kak, gimana sih caranya, kan ada sih orang yang mau belajar lukis, tips and trick itu kayak mana kak? Kan udah kan kayak pengen lukis tapi kok cuma bisa lukis gunung doang gitu, gimana kak tips and trick buat melukis itu? Kalau dari aku sebenarnya yang dia pingin gambar buat relaksasi gitu kan, biar dia nggak bosen tuh tiap hari rutinitasnya itu, jadi dia gambar tuh biar selingan. Terus itu tips dari aku kayak apa ya, fokus aja sih sebenarnya, fokus aja. Kalau gambar tuh jangan dijadikan beban gitu loh, jangan dijadikan beban, jangan bikin mindset kayak ini gambaran gue harus bagus nih. Kita misalnya kita nih awam nih, nggak bisa gambar-gambar banget, ya udah jangan dijadikan beban kalau misalnya artwork gue tuh harus bagus kayak si ini, karena kan apa ya, seni juga kan beda-beda sih, orang menangkapnya juga beda-beda. Si A bilangnya bagus, si B belum tentu bilangnya bagus kayak gitu. Jadi jangan dijadikan beban gue harus bagus banget kayak si ini, harus bagus banget kayak si itu. Tapi ya udah, kita menikmati proses kita, menikmati hasilnya itu, ya udah jangan dijadikan beban atau malah bikin capek gitu, karena kan itu bikin apa ya, suatu relaksasi lah sih, kayak ngelukis, menggambar tuh ya udah selingan hidup kita aja biar nggak bosen sama rutinitas yang biasa gitu. Iya betul. Nah untuk Kak Sarah nih pernah nggak sih ngerasain bosen gitu, kayak dari dulu ngelukis terus ya ngegambar gitu, pernah nggak Kak? Kalau bosen pernah sih, kayak sempet burn out juga, kayak stuck gitu, ini gue mau gambar apa lagi gitu kan. Terus itu kayak ini arah gue ini, ilustrasi gue ini mau kemana sih sebenarnya gitu kan. Setelah kita ngeliat-liat referensi orang, kayaknya orang-orang ini udah dapet deh kayak apa namanya, jalan mereka masing-masing, arah artwork mereka ini kemana, kayak mereka udah dapet sedangkan gue belum gitu kan. Nah itu sempat pernah ada tuh di fase seperti itu gitu kan, gue ini mau kemana sih gitu kan. Jadi terus mencari sih, kalau menurut aku tuh terus mencari ini, kita apa sih jalannya kemana, jangan pernah berhenti menggambar. Tipsnya tuh kayak gitu, jangan pernah berhenti menggambar. Udah kita burn out, udah stuck, terus kita malah tinggalin gitu kan, berhenti, malah nggak ada jalan keluar menurut aku. Jadi terus menggambar, terus cari referensi, udah pasti bakal dapet, suatu saat nanti pasti bakal dapet, kalau aku percaya kayak gitu. Nah tadi kan kalau lagu kakak terinspirasi dari diri sendiri kakak ya. Nah kalau untuk gambaran pernah nggak ngelukis yang benar-benar kayak ini tuh kayak suasananya kakak banget gitu, kayak ini moodnya lagi bagus nih ngegambar ini biar buat
ya kan kalau lukisan kayak buat kenang-kenangan mengingat sesuatu kan, kayak di lagu itu pernah nggak? Pernah sih, sering sih kalau kayak Yang gitu. lukis apa tuh? Eh, kalau sekarang arah artworkku itu lebih ke makanan. Ke makanan. Jadi kebanyakan lukisan aku buat itu semua makanan, jadi food watercolor lebih arahnya ke situ sekarang. Terus misalnya hari ini pingin yang apa ya, yang lembut-lembut, yang softly gitu, banyak tuh. Jadi ngumpulin hari ini harus kebuat 7 artwork, kita bikin cake, kita bikin kue kecil kayak gitu. Karena mood hari ini lagi enak banget lah pokoknya, lagi bahagia. Terus kita eksekusi tuh kan, bikin si beberapa artwork ini. Lancar, 1 hari dapat 7 artwork kita. 7. 7. Oh, pikir sehari itu kayak cuma sekali satu udah. Enggak, dapat 7 itu. 7 Kak. Itu lagi celing banget lah Lagu kayak celing. lagi encer banget. Alhamdulillah dapat. 7 lagi. Alhamdulillah lancar gitu kan. Set gitu ngerjainnya. Nah, untuk pencapaian untuk lukisan itu kakak emang cuman buat iseng-iseng aja atau apa nih, buat ada target nggak? Awalnya itu kalau aku tuh memperbanyak portofolio dulu kan, biar bisa dilihat orang, bisa dilihat di sosial media lah pokoknya, si Sarah ini, wah ternyata kayak gini nih artworknya gitu kan, ternyata dia ke arah lebih ke sini gitu, ke makanan semua isi feedsnya gitu kan. Yang paling penting itu sih rajinin gambar, aku banyakin portfolio, udahnya orang-orang tuh datang sendiri buat lu buat ini nggak sih, bisa bikin ini nggak sih gitu kan, bisa bikin desain ini nggak sih, logo segala macam, atau buat poster gitu-gitu. Dan itu emang udah datang sendiri. Kalau dapat ilham Iya. ilham itu di mana nih biasanya? Di kamar sendirian, pokoknya jangan ada yang ganggu gua. Oh, harus fokus banget ya? Iya. Gue sehari tuh gue bisa di kamar aja, karena gue nih introvert sih sebenarnya. Enggak deh kayaknya. Enggak deh. Gue nih Enggak percaya. tapi sebenarnya gue tuh introvert. Gue ngerasain kalau gue tuh introvert, gue bisa di kamar seharian, maksudnya nggak ketemu siapa-siapa, nggak banyak melakukan aktivitas, ya udah gue gambar terus seharian di kamar. Gue keluar itu kalau mau makan doang, gue Ya, makan sama pup. itu doang. Iya, nggak tahu ya, gue kayak menyeimbangkan keduanya itu. Oh gitu. Iya kan, ya. karena gue kan vokalis kan, nggak mungkin dong gue di panggung gue harus diam, gue nggak mungkin. Jadi kayak sebisa mungkin gue menyeimbangkan keduanya gitu, cun nggak sih lo? Iya, tahu. Ya bisa menempatkan diri lah Ya, jatuhnya kan. walaupun menurut gue itu agak pressure. Sebenarnya iya, nggak betah lama-lama, ya suka, tapi gue nggak betah lama-lama. Nah, cara menghadapi itu gimana? Karena kan emang kerjanya di luar banyak orang, tapi dirinya introvert itu caranya gimana nih kak? Kayak caranya buat Ya mungkin nggak terlalu lama sih gue berada di tempat itu. Kalau misalnya udah selesai urusan, ya udah cabut gitu loh gue. langsung pulang. Iya, nggak yang lama-lama, nggak sampai yang, kan ada orang tuh yang sampai ngembrol sampai akhir gitu kan. Nggak bisa gue kayak gitu. Kalau udah selesai urusan, udah dapet tuh gue poin-poinnya, udah dapet apa yang gue mau, orang juga udah merasa kayak gue dapet nih manfaat dari orang ini, udah dapet dua-duanya, ya udah balik. nggak nyampe yang lama gitu kan ngobrol. Kakak lebih nyaman ngegambar atau ngeband sebenarnya? Iya, sebenarnya itu pertanyaan yang sulit. Sulit. Lebih-lebihin pertanyaan Kenapa? sulit gitu. Sebenarnya kalau gambar itu dari TK ya, logikanya aku gambar dari TK, lama banget tuh kan berarti. Sedangkan main musik baru SMP maksudnya nggak intens banget, SMA juga nggak intens banget, tapi ya sedang-sedang aja. Di kuliah baru yang banyak tuh panggung, baru join band. Sebenarnya kalau mau diurutin ya, dikasih chart, yaitu gambar dulu baru musik. Jadi gambar yang pertama, musik itu yang kedua.
sebagai vokalis deh kayak. Kalau orang bilang seperti itu, Tapi kenapa hati gambar gitu tapi ya? sebenarnya ya gue nyamannya di menggambar. Karena emang dia yang pertama dia Kebanyakan orang bilang kayak gitu, ya lu terkenal tuh di musik Sar, katanya kayak gitu. Kalau di gambar gue juga sadar kalau gue di gambar juga ya baru-baru ini. Terkenal tuh baru-baru ini, baru 2021. Bentar tuh kan, baru bentar banget. Sedangkan gue main musik tuh dari SMA, dari zaman ya manggung-manggung zaman kedai Union di samping Mall Kartini. Ya, itu SMA itu gue itu udah first time manggung. first time, nggak first time juga sebenarnya, udah beberapa kali manggung sama temen circle band lah pokoknya. Ya udah manggung gue zaman SMA itu, zaman kedai Union masih di samping Moka. Jadi ya udah, emang orang-orang kebanyakan bilang ya tahu Sarah ya gara-gara sering manggung, sering nyanyi gitu kan, sering gabung sama band. Tapi kalau yang Sarah gambar tuh belum ketahuan dulu, belum nyampe situ ilmu gue, ya kan? Ya baru-baru ini baru kelihatan. Kalau gue main watercolor tuh ya baru 2021 sampai sekarang ini. Gitu. Lo sendiri ya sekarang lo pengen orang mengenal lo sebagai apa? Gue pingin orang mengenal gue tuh sebagai Sarah watercolor. Sarah watercolor itu ya katanya. Bukan Sarah vokalis itu ya. Karena orang-orang sudah banyak melekat, oh Sarah vokalis, orang-orang pasti udah ngecun. Berarti lo mau ngelepas embel-embelnya? Enggak juga sih sebenarnya. Jadi dua hal itu yang sulit ya menurut gue. Tapi selalu ada tempat gitu kan. Gambar tuh di sini, ngeband tuh di sini. Kayak gitu. Jadi Prioritas gue gambar sebenarnya. Kak Sarah ini kan udah di dunia seniman lah, udah jatuhnya kan. Kau pernah nggak sih kayak terpikiran untuk coba hal baru tapi di luar kayak musik Iya. atau menggambar? Ada. Apa tuh? Karena gue pribadi itu doyan masak. Oh jadi gambar itu terinspirasi karena kakak juga doyan masak, suka That's masak. right. Karena gue juga kan doyan makan kan, doyan makan, Tapi doyan badannya masak. tetap kecil loh, kayak mana ini? Iri loh. Doyan masak, doyan makan. Heeh. Ya dapet tuh. Jadi ya gue ke situ. Ikut watercoloris. Coba jobsnya. Enggak juga, lebih ke gue masak, gue jualan kayak gitu. Gitu. Terjun ke makanan Ya. Gak jauh kan sama gambarnya Mm-mm. kemarin. Bisa Maksudnya- melukis produk sendiri Iya. nanti kan. Selain itu ada lagi atau pekerja korporat? Itu sih ya masih gue cari-cari sampai sekarang gitu kan. Pengen ngerasain ngantor sebenarnya, karena kan sekarang masih ya freelance kan kerjaannya sekarang. Coba sih gue pengen ngerasain ngantor gitu kan, apa sih rasanya pergi perusahaan bukan Iya. pergi pagi pulang sore gitu, pulang sore. Untuk ngeband sendiri nih, kakak pernah nggak maksudnya kakak manggung di acara terbesar tuh yang apa? Acara gede terakhir kapan ya, udah lama sebelum pandemik itu, Iya, itu udah kayak lama banget berarti. lama sebelum pandemik. Terakhir Itu pensi terakhir manggung pensi di sama mana? acara rokok terakhir manggung itu di kafe sih kayaknya, tapi itu masih pandemik juga, masih pandemi, dan itu kayak ya yang nyempet gitu lah manggungnya ya kan, nggak enak lah pokoknya. Pernah nggak kok manggung tuh kayak solo ya? Kalau sendiri solo Solo. kan? Solo itu kan Nyolo belum sih, paling featuring, diajak misalnya diajak band siapa gitu, featuring Sarah gitu. Kalau solo belum jadi pasti ada bandnya. ya, jadi featuring sih. kalau panggung yang paling berkesan buat lo ada nggak? Ada pensi sih, Berkesan. pensi anak-anak SMA kayak gitu, karena mereka tuh apa ya, diajak sing along itu cepet, diajak dancing itu cepet mereka itu, tanpa disuruh aja langsung hebohin gitu langsung ngikutin irama lagu kayak gitu. Itu sih yang paling seru. Pensi rame banget tuh kan, terus lagu yang dibawain juga nggak cuma lagu asli sebenarnya. Kalau pas kita pensi itu kayak ada lagu cover yang kita bawain biar si anak-anak nih sing along nih gitu
kan, jadi biar keikut juga sama suasananya. Ada nyanyiin seorang sampai terus Acara- orangnya ada di situ gitu. enggak sih, paling ya Oh enggak ya. paling ya Atau dinyanyiin. paling ya crowdnya aja yang paling bikin wow gitu kan. Wow, ternyata orang-orang ini datang untuk nonton gua gitu kan. Wow. Terus sih waktu itu pernah acara rokok kayak gitu di lapangan Enggal waktu itu sebelum pandemik juga. Buat orang-orang udah dateng cuma mau lihat Kak Sarah Iya. gitu, gimana perasaannya? Dan dia ngikut nyanyi gitu loh, kayak Iya. tahu banget lagu ini, Iya. lagu kesukaan Iya. juga nih kayak gitu. Kayak gua nggak pernah expect kayak gitu sebenarnya. Kayak lu mau sing along nggak mau sing along juga menurut gua ya udahlah nggak masalah gitu kan, yang penting gua perform nampilin semaksimal mungkin. Dapat bonus nih, dia tahu lagunya dan ikutan nyanyi gitu kan, ya udah jadi kayak kebanggaan sama pride tersendiri lah buat band gua itu waktu itu. Terharu sih gue ya. Kayak Nggak nyangka sih, nggak nyangka kayak gitu loh. ngebayangin, ya ampun gitu. Nggak nyangka aja gue. Iya. Gimana crowd yang paling asik selama lu manggung? Crowd yang paling asik menurut Sarah? Waktu itu manggung di ITERA, acara kampus ya. Beberapa kali sih waktu itu acara kampus juga, di Unila, di ITERA ya waktu itu, sama di kampus Metro waktu itu. Oh sama satu lagi, Ada apa? try out Try out. ya, sama try out, acara-acara try out itu kan rame tuh, acara try out. Waktu itu gue manggungnya di GSG Unila, rame dan nggak nyangka gitu kan, nyanyi tuh Kayak langsung mereka kubur gitu loh Heeh. pengen nyanyi. nyanyi sama Oke. Nah, berarti kalau nyanyiin di depan kayak lagi manggung terus ada keras di depan belum ya? Ada keras di depan. Ayo coba kita kulik kisah percintaannya. nggak pernah Enggak. enggak ya, biasanya emang ngeliatnya di belakang panggung. Untuk acara kedepannya nih Kak, Kak Sarah ini mau ada acara apa? Besok kan hari Minggu tuh ya, itu gua ngadain kelas menggambar, medianya di tote bag, itu ada di Vintage Coffee. Acaranya itu berbayar sebenarnya, tapi peserta udah dapat semua tools dari gua buat Oh, kayak menggambarnya. udah Sediain ya, besok di Vintage Coffee. Itu menggambarnya pakai cat akrilik tapi medianya kayak di tote bag gitu, kayak gini. Wait. Tada. Oh, Kayak gini. Itu gambar Apa? itu gambaran sendiri. Iya. seriusan? Iya. Serius? Iyalah. Tunjukin dong, tunjukin. Masa? Ya, seperti ini So, media, oke. media tote bag. Nah, besok itu kayak gitu. Besok kelasnya tuh menggambar di media tote bag dengan cat akrilik. Seperti ini contohnya. Tada. Tada, guys. Keren banget. Colorful ya? Iya. Oke, aku mau nanya beli di mana gitu kan? Boleh share linknya nggak? Iya. Gitu. Tidak sayang, itu buat Share link Shopee. Ya, bener. lumayan buat teman-teman bisa ngilain penat gitu kan. Besok hari Minggu Itu acara khusus kakak yang ngebuat apa ada komunitas? itu aku yang ngebuat sama si Vintage Coffee. Vintage Coffee, The Habit Coffee. The Habit Coffee Pahoman. Nah, terus selain itu, selain gambar ada lagi? Minggu depan kelas di Vintage Coffee Korpri. Jadi 2 minggu berturut-turut ini aku ngadain kelas. Kalau untuk yang minggu depan itu watercolor, kalau yang besok itu cat akrilik di tote bag. Rutin kan? Kalau yang di Vintage Coffee itu bakal continue sih. Yang watercolor itu bakal continue. Kayak bakal gua arahin nih si peserta ini sampai bukan mahir sih sebenarnya, sampai dia nyaman aja dengan praktek-praktek yang udah gua ajarin ke mereka. Oh, berarti ada continuity-nya ya? Ada. Apa tiap pertemuan ada? Ya pertemuan, ada materinya, ada kayak step-stepnya yang bakal gua ajarin itu apa kayak gitu. Itu untuk minggu depan. Kalau gue minggu ini datang, minggu besok nggak
datang berarti kalau minggu depannya nggak kurang nyambung gitu. Iya, lo ketinggalan materi adanya. Oh, kayak les ya. Kalau Kayak misalnya les ya. sebenarnya itu nggak masalah, tapi ya lo ketinggalan materi kalau misalnya lo nggak ikut di kelas yang satunya ini gitu. Emang kalau kayak gitu ada pembelajaran dasar terus tingkat lagi naik tingkat lagi gitu ya? Ada dong, jadi kayak ya basic-basicnya dulu, pengenalannya dulu, kita ngelemesin tangan dulu biar nggak kaku gitu kan. Lagi pula kita juga peserta tuh nggak bisa cuma latihan di situ, harus apa ya, diasah di rumah juga, harus rajin latihan di rumah juga gitu, nggak cuma pas workshop gitu doang. Soalnya kan kalau nggak terbiasa nanti kaku Kaku, lagi. iya, Benar, kaku. benar. Buat teman-teman jangan lupa ikut. Iya, Minggu besok. besok ini kan? Besok sama minggu depan. Tanggal Oh iya, besok tanggal berapa ya? Sampai nggak tahu tanggal lagi. 7, nah ya 7 sampai 7 Agustus. 14 Iya ya. 14. 7 sama 14. Teman-teman kalau mau ikut daftar Daftar harus ikut kayaknya. biar nggak stres gitu kan. Gue bingung ya kalau gue pesertanya banyak kan apa? Kebanyakan kayak dewasa sih, dewasa, tapi anak-anak juga ada, anak-anak juga boleh ikut, bukan nggak boleh ikut. Kayak besok tuh anak umur 5 tahun aja ada yang ikut, ada yang daftar 5 tahun. orang tuanya ngelihat instastory siapa gitu kan, terus nanya-nanya, ini boleh ikut nggak anak segini? Ya boleh dong. kalau ada les. Aku tuh les juga, aku ngajar juga, Oh ngajar juga. privat menggambar buat anak-anak bocil, Kapan lo mulai mutusin buat ngajarin. ngajar? Beberapa Januari Ngajar sih, Januari melukis. awal Apa? Januari awal kemarin. Ada yang sempat nanya sih, tahun 2021 juga sempat nanya sama gue, bisa nggak kak ngajarin anak saya gitu kan, gitu-gitu. Nah waktu itu gue belum bisa karena bentrok sama kerjaan juga, jadi belum bisa tuh gue buat ngajarin si anak ini. Nggak taunya ada lagi yang nanya, kok makin banyak, beberapa ada orang nggak tahu, random lah pokoknya, nanya bisa nggak ngajarin anak saya bla 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 kayak gitu. Ya udah tuh kan, sekarang udah nggak bentrok lagi sama gawean, ya udah gue sempetin tuh buat ngeprivatin si anak ini. Dia sistemnya kakak datang ke rumahnya. Aku datang ke rumahnya. Berarti kayak satu orang gitu. Mm-mm. Berarti 7 murid 7 hari nanti enggak ya? Ya bedain waktu sih. Beda waktu aja. Untuk saat ini aku privatnya ke rumah datang ke rumah mereka gitu. Tapi next ada keinginan buat bikin sendiri sih di rumah aku gitu ya, jadi mereka yang datang ke rumah aku ya, soon lah. Ya kak, impian terbesar Kak Sarah ini yang sebenarnya udah dicapai kayaknya ya. Belum Tapi dong. belum. Apa kak? Kalau saat ini gue tuh lagi nyicil bikin merchandise dari si Star Illustration sendiri sebenarnya. Lagi dicicil, lagi dikumpulin buat dijual, biar orang tuh nggak cuma ngelihat karya gue, tapi bisa bisa memiliki lah, orang bisa ngebeli juga, bisa appreciate karya gue gitu kan dengan membeli kayak gitu. Nah saat ini emang lagi ngumpulin juga buat dipasarin lah, buat dijual kayak gitu kan. Walaupun ya untuk saat ini ya, yang gue pegang ya commission gitu kan, orang-orang pada bikin sana sini, pesan sana sini gitu. Tapi untuk saat ini goals gue tuh ya itu, pengen bikin beberapa merchandise itu atas nama Star Illustration itu. Dari lukisan itu ya? Ya. Wow. Apa kakak mau buat juga kayak yang kan ada sih yang ngejual dia kayak kosongan tapi kayak nanti dijual biar pelanggannya itu dia ngelukis sendiri. Itu apa tuh namanya? Itu kayak paint by number gitu ya? Iya deh kayaknya. Iya. Gitu. Kakak ada nggak sih? Enggak, aku nggak kayak gitu. Nggak kayak Lebih ke yang rilisan apa ya? Rilisan karya lah pokoknya, yang benar-benar dapat digunakan, digunakan di kehidupan sehari-hari, misalnya apa, tas gitu kan bentuknya, entah itu baju atau apa, pokoknya yang berguna lah pokoknya. Ya, merchandise.
lagi dicicil dari sekarang. Progresnya udah sampai berapa persen? Udah berapa persen? Belum 50 Kayaknya tapi dia- pelan-pelan terus. tapi kayak udah ngeliat dari tasnya tuh kayak udah keren sih kayaknya, udah ya hampir 100 sih kayaknya. Nah itu Pelan-pelan. kakak kalau itu kan ngebuat sendiri ya. Mm-mm. Kalau Itu sekali ngebuat itu sama atau lukisannya beda-beda? beda-beda sih. Beda-beda. Mm-mm. Jauh ini udah berapa, apa aja sih yang pernah kakak lukis selain topeng? Kalau kemarin aku lagi nyicilin stiker pack gitu, terus poster sama yang sekarang pengen aku bikin tas gitu, ya tote bag ini. Untuk selama ini kakak udah pernah nyiptain lagu ya? Nah, nyiptain lagu berapa sih? Waktu itu aku pernah tergabung di Goodbye Jojo, itu band aku yang 2000 berapa ya, 2018 sampai 2020 sih. Enggak, salah, maaf, 2017 sampai 2020 band aku namanya Goodbye Jojo. Nah itu kan bubar gara-gara personilnya pada pindah kerja tuh Banyak keluar tadi kota. ya. Nah, makanya kita bubarkan band itu aku nulis 8 lagu di situ. Kapan lah? 8 lagu Dari 2000 loh. lama. Emang itu band itu progresnya agak lambat emang, karena apa-apa kita urusin sendiri gitu kan. Soalnya Dibarengin. Forever June ini kan baru berapa tahun? Baru setahun Udah 3 lagu. udah Iya kan 3 kan? 3 Yang lagu dari yang situ. aku Maksudnya di kakaknya sendiri. Iya. Kan 3. ya Jadi- yang waktu itu yang di Goodbye Jojo itu aku nulis semuanya, semua single tuh aku ada totalnya bukan 8, maaf, ada 7 lagu, dan itu waktu itu belum sempat kerilis, belum, jadi baru kita bawa di panggung ke panggung, terus itu belum sempat dirilis, di record udah ada beberapa tapi belum dirilis, tapi itu ada di YouTube Ada lagu-lagunya. Ya, coba aku lihat ya di YouTube channel apa? YouTube Goodbye Jojo ya, ada. Sekarang benar-benar udah vakum benar ya? Udah karena emang personilnya juga udah mencar kemana-mana, dan aku waktu itu punya gitaris di waktu di Goodbye Jojo tuh ya, aku tuh klik banget sama si gitarisnya ini, yang apa ya, otaknya tuh sama nih kayak gue, taste-nya sama kayak gue, apa yang gue mau bisa dikasih sama dia, lagu-lagu yang gue buat oke, kayak gini pembawaannya, oke gue juga setuju nih, jadi kayak gue match gitu loh sama satu dia gitu ya? iya, gue tuh match sama dia. Ketika dia pergi gue ngerasa kehilangan dong, gue kayak nggak tahu lagi harus gimana, Kayak nggak kayak mau ada. nyari kayak dia tuh susah. Tapi sekarang sama kan? Sekarang ya alhamdulillah dapet yang bagus juga, tapi dengan arah yang beda lah ya, beda jalur lagi. Emang ya kalau kehilangan tuh emang kayak sedih bener Itu kan? yang menurut gue tuh berat gitu loh saat itu. 3 tahun bareng-bareng. Kita kan bareng-bareng, nggak tahu ya dia dia bukan mutasi ya, dipindah tugas gitu, nggak ada Lampung lagi, ya udah sedih deh gue, kehilangan gitaris kebanggaan. Terus kebanggaan. Mbak disebut namanya enggak? Nggak apa-apa, Kak Eko namanya. Kak Eko. Iya. Sedih Kak Eko, buat Kak Eko sedih. Kak Sarah dia juga sedih banget ketika ternyata gue harus pindah ke Jakarta gitu kan. Iyalah, kita juga sedih. Udah akhirnya nggak ada progres tuh waktu itu, ya udah kita bubarkan. Dan pas juga momennya itu gue skripsian, Oh iya, pas banget kalau skripsi mah emang nggak bisa diganggu. udahlah pikir gue juga ya udahlah, mendingan gue fokus skripsian dulu, band-bandan gue vakumin dulu, gambar juga emang lagi nggak jalan juga waktu itu, ya udah pas momennya. Kayaknya cukup perbincangan kita tentang siapa Kak Sarah ini. Siapa Kak Sarah ini gitu kan. Dia seorang pelukis dan vokalis band juga. Buat kalian kalau lebih detailnya pengen tahu tentang Kak Sarah, langsung DM IG-nya dia. Bener kan? Bener nggak? Maksudnya nanya gue nggak tahu. Ya di sini. Thank you Kak Sarah buat Ya, waktunya. sama-sama. Wah, gila inspirasi banget. Sukses terus ya Kak ya buat Kak Sarah. Untuk Forever June semoga semakin maju. Amin. Amin.
Amin. Gila lagunya suka bener. Aku nggak Amin, suka kan? ya lagu-lagu kayak keluar gitu kan, karena aku nggak tahu artinya. Aku nggak tahu artinya. Tapi aku tadi dengerinnya tuh kayak, "Kak, kok enak ya ini lagu," kata aku kayak gitu. Iya nggak sih kak? Nggak bohong kan gue ngomong kayak gitu. "Ih, kok enak ya ini lagu. Ini lagunya kayak lagu tahun apa lagu-lagu dulu itu apa namanya? Vintage," kata dia. Iya itu kak. Tapi keren banget sumpah. Oke, see you buat